Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dorokunti Sulistyawati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lahat dari SMP Negeri 1 Lahat Selatan. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut akan saya perkenalkan fasilitator dan pengajar praktek. Yang pertama, Bapak Busra Basir MRMPD, beliau adalah fasilitator saya. Yang kedua, Ibu Armania SPD, beliau adalah pengajar praktik saya. Rancangan tindakan untuk latar belakang. Secara umum, murid tidak suka dengan peraturan karena selama ini apabila ada murid yang melanggar peraturan akan mendapatkan hukuman dan bisa mempermalukan diri mereka sendiri. Tujuan aksi nyata saya ada dua, yaitu yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah terbentuknya keyakinan kelas, hasil dari kesepakatan bersama yang akan dibuat oleh wali kelas dan murid. Murid dapat melaksanakan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Dukungan yang diperlukan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar tindakan yang sudah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, orang tua atau wali murid dalam menanamkan budaya positif di rumah mereka masing-masing. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di lingkungan sekolah, serta meminta izin untuk melaksanakan diseminasi bersama rekan sejawat. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi tentang pemahaman materi budaya positif, tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi bersama wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat.
Bapak Kepala SMP Negeri 1 yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Selatan serta calon guru penggerak. Pada kesempatan ini kita akan mendengar sosialisasi aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan positif budaya. Adapun acara kita pada pagi itu 1. Pembukaan, 2. Doa, 3. Sambutan kepala sekolah, 4. Penyampaian materi. Marilah kita buka bersama-sama acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Selanjutnya, doa yang akan dibawakan oleh Bapak Widiasa MPDI. Persilakan kepada Bapak Widiasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tujina biha jami' ahwali wal afat wa taqdina biha jami' al-hajat wa tutahhiruna biha jami' as-sayyi'at wa tarfa'una biha ilaka 'ala darajat wa tuqarribuna biha as-salihayat min jami' khairati fil hayati wa ba'da al-mamat innaka ya Allah sami'un qaribun mujib ad-da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات العافية محمد إنك على كل شيء قدير رب هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya, kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak Johan Kapri SPD MPD kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati calon Pak U R tahu lagi Undi Yawati. Yang kami hormati Bapak Ibu dan tenaga pendidikan dan yang hadir di ruangan ini dan anak-anak semua yang saya hormati. Tentu saja yang pertama, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kita pada ini
yang lulus di kabupaten lain. Saya tahu sebabnya karena support penting untuk Kabupaten Lahat sampai sekarang saya pun kadang-kadang bingung dan kaitan dengan isinya agak tidak sangatnya agak hilang, tapi insya Allah karena nanti bagus ya, tapi jangan di mungkin salah satu tugas ya yang diberikan pada jalur yang diberikan pada jalur inilah data positif itu yang tapi itu kan bisa tampak seperti yang kita akan dengarkan positif seperti apa. Memang banyak kita belajar jangan kita anggap ya semua aktivitas itu sepele yang ada ini ada kita harus tahu ya. Jadi dalam Islam ya yang dilaksanakan ini anggap kalau sudah kalau mau minum dan diambil oleh saya pada sebelum kegiatan mengubah kami mau mengubah orang dan nanti kan saya bisa lakuin kalau kita saling segala macam ya ya kegiatan ada ya jadi jangan kadang-kadang bingung tapi aku tahu bahwa ini anu nilai jadi lagu yang lain akan mengikuti akan dilakukan kan aku ya satu jadi jangan lupakan kalau kita Sekarang saatnya kita akan mendengarkan sosialisasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman pendapat budaya positif kepada Ibu calon penggerak Ibu Roro Putih Sulistiawati PD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Kepala Sekolah, saya hormati Bapak Guru yang di hari ini di atas waktu yang diberikan untuk sosialisasi tentang positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sekolah. Dan para guru hebat berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta kita.
konsep utama modul budaya positif yang di modul calon guru penggerak itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Modul budaya positif. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang keempat posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam segitiga restitusi. Ibu yang saya hormati, yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin itu selalu dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kita itu selalu menghubungkan sesuatu disiplin itu dengan hukuman, dengan ketidaknyamanan, seperti itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu tidak untuk memberikan semacam ancaman dan hukuman. Jadi memang harus ada kesadaran dari anak sendiri. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Jadi penting ya motivasi intrinsik. Jadi agar bisa disiplin itu harus mempunyai dulu motivasi intrinsiknya. Yang selanjutnya yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan terima kasih. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada beberapa motivasi ya, motivasi orang itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut untuk dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik ya. Jadi kebanyakan anak-anak kita itu misalkan tidak mau dihukum, misalkan datang tepat waktu, mau disiplin bukan karena kesadaran dari dalam diri, tetapi karena takut untuk dihukum, takut dengan guru. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik ya. Kalau motivasi ekstrinsik itu berarti dia mau disiplin kalau mendapatkan pujian dari guru, mendapatkan hadiah dari guru. Kemudian yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena memang ada kesadaran akan nilai kebajikan diri. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi harapannya murid kita itu semuanya mempunyai motivasi intrinsik ya. Jadi bukan ekstrinsik. Jadi melaksanakan
Disiplin itu bukan karena takut dengan gurunya, takut hukum, takut tidak nyaman, tapi memang benar-benar dari dalam diri tersebut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama dengan memberikan hukuman. Memberikan hukuman itu ketika anak akan tidak nyaman, murid menjadi takut, kemudian memaksa. Murid akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Murid menjadi rendah diri, malu, tidak percaya diri. Misalkan ada seorang anak yang terlambat datang ke sekolah, kemudian diberi hukuman untuk menghormat bendera 10 menit. Semua orang melihat, semua teman-temannya melihat apa yang terjadi. Dia akan malu dan kemungkinan akan balas dendam dengan gurunya. Ada rasa dendam, ada rasa diperlakukan seperti ini. Selanjutnya, penghargaan. Memberikan penghargaan juga tidak efektif. Memberikan penghargaan itu akan menyebabkan sifat iri. Karena apa? Misalkan si A kita berikan penghargaan, si B-nya tidak. Jadi ada rasa iri. Kemudian yang ketiga akan mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas anak itu sendiri. Jadi kalau kita selalu memberikan penghargaan juga tidak bagus. Berikan hukuman tadi juga tidak bagus, tapi memberikan penghargaan juga tidak bagus. Karena akan mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking yang sebenarnya di K13 sudah tidak ada lagi ranking ya. Ranking itu sebenarnya juga menghukum anak. Jadi kita menjudge anak ini bodoh, anak ini pintar. Semua anak itu mempunyai talenta dan kecerdasan masing-masing. Kemudian selanjutnya itu bisa merampok hak menghargai dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, perlu kita terapkan untuk budaya positif. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi itu merupakan penguatan jangka pendek saja ya. Dan perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang paling utama itu ini restitusi. Jadi murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid menyadari akan perilaku salahnya di mana. Dan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi anak tidak berdiskusi untuk memecahkan jangka panjangnya bagaimana kalau sudah melakukan kesalahan A misalkan. Kemudian murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain karena tidak diberikan hukuman, tidak diberikan penghargaan. Jadi anak itu lebih menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya sendiri yang memegang kontrol. Jadi bukan orang lain, bukan gurunya, bukan temannya, tapi dirinya sendiri yang memegang kontrol. Kemudian murid akan lebih bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya karena dia menyadari apa yang dilakukan itu salah. Pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu anak itu setelah melakukan kesalahan dia menyadarinya dan mau memperbaikinya dan kembali ke lingkungan dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi ya, bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran tapi bukan paksaan, jadi tidak memaksa kepada anak. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari hubungan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter dan bukan pada tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Sekarang
tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalkan pada kasus anak tidak memakai sepatu PDH. Kalau hukuman, jadi guru tersebut itu langsung memanggil anak, kemudian dihukum misalkan untuk berdiri 10 menit di depan kelas. Kemudian guru marah-marah, langsung anaknya menjadi takut dan mungkin dendam dengan gurunya. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi kepada murid untuk melepas sepatunya dan pulang tanpa alas kaki. Guru dengan tegas dan murid menghormati peraturan. Tetapi ini kalau konsekuensi ini hanya jangka pendek gitu. Dia hari itu mungkin patuh, nanti suatu saat akan pendek. Kemudian kalau restitusi, kalau dengan restitusi, guru itu menanyakan dulu keyakinan kelas. Jadi kan sudah dibuat bahwa kalau sekolah harus memakai sepatu PDH dari hari Senin sampai Jumat. Kemudian ditanya anak, kenapa kamu melakukan seperti itu? Terus semua orang pernah melakukan kesalahan, Nak. Jadi kita harus bisa menyelesaikan. Ibu yakin kamu bisa menyelesaikan masalah. Dilihat dari motivasi intrinsik. Kemudian guru terbuka dan murid pun menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi muridnya itu akan menghormati guru karena anak tadi diajak berdialog, bukannya dihakimi. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Jadi posisi yang paling tertinggi adalah sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol ketika siswa ketahuan membawa HP. Nah, posisi penghukum, jadi gurunya mendekati anak langsung mengatakan bahwa patuhi aturan sekolah, segera berdiri di depan kelas. Nah, jadi posisi gurunya ini sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi anak kasih tahu, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, Nak, ibu kecewa sama kamu. Jadi anak itu dibuat sebagai orang yang benar-benar merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Ayolah taati peraturan agar membuat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, besok jangan ulangi lagi. Itu sebagai teman. Kemudian yang pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan dan apa konsekuensinya. Jadi minta konsekuensi ke anak. Manajer. Jadi seperti tadi menanyakan tentang keyakinan kelas dulu ya. Jadi anak ditanya, apakah tahu kesalahan kamu apa gitu. Jadi anak ditanya dulu kesalahannya apa. Oh iya Bu, kesalahan saya membawa HP dalam kelas misalkan. Penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Apa seperti itu? Aman. Takut polisi. Kalau takut polisi berarti motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik berarti kalau seandainya menggunakan helm karena takut Pak Polisi, berarti kalau nggak ada Pak Polisi nggak usah pakai helm gitu. Tapi kalau motivasinya dari dalam diri karena untuk supaya aman, untuk keselamatan, jadi meskipun ada polisi tidak ada polisi tetap memakai helm. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada saat pandemi? Supaya tidak tertular COVID-19. Bukan karena takut tidak boleh masuk ke mall gitu, karena takut dengan Pak Satpam seperti itu. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Jadi di kelas dibuat keyakinan apa saja. Jadi berdiskusi dengan anak apa saja yang diperlukan, yang dibutuhkan. Jadi bukan peraturan tapi keyakinan ya. Anak-anak maunya seperti apa keyakinan kelasnya.
akan saya tampilkan video contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas beberapa waktu yang lalu. Jadi mohon untuk disimak Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu keyakinan kelas yang sudah saya buat di dalam kelas. Jadi sebelumnya didiskusikan dulu dengan anak-anak, baru kemudian kita membuat keyakinan kelas. Untuk selanjutnya, untuk apabila Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas di kelas perwangiannya, monggo silakan boleh dengan caranya masing-masing Bapak Ibu. Jadi monggo disepakati dengan anak-anaknya maunya seperti apa keyakinan kelas di dalam kelas perwakilan. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas ya. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati semua teman. Yang kedua, memakai sepatu PDA. Yang ketiga,
melaksanakan piket kelas. Yang keempat, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kelima, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keenam, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Yang ketujuh, bersikap sopan dan santun. Yang kedelapan, rajin belajar. Bagaimana dengan pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan kelas, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya, ini tentang segitiga restitusi ya. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian meyakinkan kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Seperti tadi, kalau yang melakukan kesalahan langsung dipanggil, ditanya dulu tahu apa tidak kesalahannya apa, kemudian validasi tindakan yang salah itu bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak ada satu orang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga, menyatakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah.
belajar terus. Perasaan saya saya Demikianlah Bapak Ibu contoh aplikasi atau implementasi praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Itu dua kasus yang berbeda, ini hanya sebagai referensi saja ya Bapak Ibu. Jadi bukan, sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Untuk dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau pamong, ya, memposisikan dirinya sebagai seorang manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi intinya itu, guru itu adalah seorang pamong. Guru itu menuntun kepada murid agar mereka itu bisa mandiri, merdeka dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan belajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Penyampaian dari sosialisasi yang disampaikan oleh calon guru. Selanjutnya kita berikan waktu untuk sesi tanya jawab. Pada Bapak Ibu silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, silakan Bu Eka Trisna Joy, SPD FPD. Ini pada acara dari yang mungkin saya tanyakan kepada Bu Roro Putih, penerapan ada 5 penerapan posisi kontrol, pembuat masalah sebagai teman, pemantauan dan manajer. Dari kelima ini, yang mana kira-kira yang lebih tepat kita gunakan agar anak lebih memahami apa yang dinamakan budaya positif tadi. Jadi dari mana yang lebih tepat kami lakukan sebagai seorang guru. Tunggu saja. Terima kasih kepada Ibu Eka atas pertanyaannya yang sangat bagus ya. Jadi di antara 5 posisi kontrol ini yang paling bagus untuk diterapkan adalah posisi sebagai manajer, di mana kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru itu menanyakan dulu kepada anak apakah tahu
tahu nak kamu kesalahan kamu apa. Jadi anak itu bukannya dijudge, dihakimi, dihukum, bukan, tetapi ditanya dulu, menyadarkan dulu tentang anak itu tahu apa tidak melakukan kesalahan, kesalahannya apa. Kemudian setelah itu kita berikan juga kepada anak bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan dan pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu. Kemudian dia akan berjanji untuk memperbaiki kesalahannya. Dia sendiri yang akan memperbaiki kesalahannya. Mungkin seperti itu Ibu Eka. Ya, kembali kepada tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Pak Budi, Bu. Seandainya kita sedang pertanyaan saya begini, ini mungkin kita bisa lihat kota ya, bagaimana kalau siswa yang di daerah mereka itu umumnya tidak berani untuk berargumen atau menyatakan apa yang di dalam pikirannya. Lalu kita dimotivasi lah, kalau saya bilangnya kalau kita itu mungkin malu, kita dimotivasi sebagai manager, jadi istilahnya sebagai coaching. Bagaimana siswa dia diberikan satu situasi dan dia tahu situasinya, lalu dia mengemukakan pendapatnya. Nah, bagaimana kalau siswanya tidak bisa memberikan pendapatnya? Bagaimana teknik kita untuk menjadi manajer atau coaching sehingga dia bisa menentukan sendiri, menjawab sendiri, dan akhirnya dia tahu solusi yang harus dia lakukan. Gitu. Terima kasih kepada Bu Erida. Pertanyaannya sangat bagus dan menarik ya. Ini beberapa waktu lalu juga pada saat kami melaksanakan modul 1.4 ada juga yang bertanya seperti gimana kalau di daerah gitu, di daerah dan seperti ini kan kayaknya di kota. Nah, satu lagi hal, saya pernah membaca buku dan ikut pelatihan bahwa kita itu harus menaikkan ekspektasi kita. Kalau kita menaikkan ekspektasi kita terhadap murid, jadi murid itu sebenarnya di luar dugaan kita. Kita mempunyai ekspektasi bahwa murid saya pasti gak akan mampu gitu. Padahal sebenarnya di luar dugaan kita, siswa kita itu luar biasa. Ekspektasinya di luar ekspektasi kita. Contohnya saja, misalkan kita seperti membuat keyakinan kelas seperti yang saya buat, justru anak-anak yang sebelumnya tidak bersuara, anak-anak yang boleh dibilang selama ini kalau di ranking bawah, justru mereka lebih bisa mengeluarkan pendapat mereka. Jadi mungkin tips saya untuk Bapak Ibu, jangan memberikan ekspektasi yang rendah. Jadi kita harus memberikan ekspektasi yang tinggi bahwa insya Allah murid kita bisa gitu, bisa melakukan seperti itu. Dan ini mungkin perlu juga sosialisasi ke siswa kita seperti itu. Mungkin itu jawaban saya, Bu Erida. Terima kasih. Ya, demikianlah kegiatan sosialisasi aksi nyata yang disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Roro Putih Sulistiawati MPD. Dengan berakhirnya kegiatan pada pagi hari ini dan semuanya berjalan dengan lancar, semoga apa yang sudah dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita doakan supaya beliau berhasil. Akhirnya marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Trisna Junior, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.
Saya akan memberikan testimoni terkait pengimbasan budaya positif program guru penggerak yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2023 oleh Ibu Roro Kunti. Adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan program tentang budaya positif yang terdiri dari keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan murid memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk mengikuti serangkaian aturan kelas. Berikut posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru dalam rangka pendampingan murid. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai manajer, yang artinya guru memposisikan dirinya sebagai mentor untuk berbuat sesuatu bersama murid. Guru mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya agar dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Pada posisi ini, murid menjadi pribadi yang merdeka dan bertanggung jawab. Yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah cara menyampaikan atau menanamkan disiplin pada diri murid. Demikianlah testimoni ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwenda Andia dari kelas 84. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat kelas bersama Ibu Roro Kunti. Keyakinan kelas ini berisi budaya-budaya positif yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Setelah dibuat keyakinan kelas ini, suasana kelas menjadi nyaman serta kelas yang penuh rasa kekeluargaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.